Ini ada berita heboh teman-teman mengenai upaya pemakzulan Gibran. Jadi Forum Purnawirawan TNI mengadakan konferensi pers. Mereka siapkan pasukan dan ancam akan duduki DPR MPR jika surat pemakzulan Gibran tak direspon. Waduh, gak berhenti-berhenti ya mereka teman-teman, dan semakin menunjukkan kejelasan bahwa yang diserang itu Pak Jokowi dan keluarganya. Karena ketika saya lihat di konferensi pers itu ada Roy Suryo di Forum Purnawirawan TNI. Nah, ini kan terlihat seperti membagi tugas. Roy Suryo bagian nyerang Pak Jokowi, kemudian Purnawirawan ini menyerang Mas Gibran. Dan tentu saja ini mendapatkan banyak respon teman-teman, bukan hanya dari netizen. Nah, di sini kita akan melihat respon tegas dari Pak Norman di Zulpan Lindan Unpacking Indonesia. Kemudian ada Opung juga yang memberikan respon terhadap hal ini. Mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara janda. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk ke MPR Senayan di sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan. Mas Gibran sebagai wakil presiden dan Pak Prabowo sebagai presidennya itu kan langsung dipilih oleh rakyat. 58% lagi. Sangat-sangat jauh persenannya dibanding dengan paslon-paslon yang lainnya teman-teman. Jadi ini kalau meminjam diksi penyelamatan bangsa itu kesannya gimana gitu? Mas Gibran kan tidak melakukan hal-hal yang memang melanggar teman-teman. Ini kekeh ingin memakzulkan Gibran dengan mengancam akan menduduki DPR MPR karena surat pemakzulannya tak kunjung digubris. Ada Roy Suryo tuh di sana. Satu barisan berarti mereka. Ini kita sebagai relawan itu nggak bisa digertak sambel. Nah, apalagi ini ada biangnya Pak Roji ini. Ya. Dari Pak Norman. Tantang petenteng. Kayak negara ini dia yang punya. Ingat Pak Roji, Anda itu sudah tua. Tuh teman-temannya itu, ya, Purnawirawan bintang 4 bintang ini udah nggak laku lagi, ya sama ada dengan kita, ya. Maksudnya apa? Mau ngedudukin DPR, 10.000 purnawirawan, ya menduduki itu tidak ada pengaruhnya oleh kita. Saya dan teman-teman itu di belakang itu ada 58%. Relawan ya. Mau apa? Ayo. Oh, pendukung Prabowo Gibran ya. Kalau kita mau pos-posan, ayo. Jadi ngajak apa istilahnya head to head. Iya, nggak boleh begitu lah Pak Prabowo ini sudah tua sama saya. Ya, Anda kita hormati bahwa Anda itu berbangsa dan bernegara. Tapi kalau begini caranya ya juga Anda bikin ricuh rakyat. Bikin rakyat nggak suka sikap-sikap Anda ini. Apalagi mau menduduki terus, lalu apa menduduki? Memang negaranya Anda yang punya. Seolah-olah ingin mengulang peristiwa 98. Seolah-olah 98. Ini saya sesalkan ya kepada Bapak Prabowo dan teman-temannya ya. Pakai topi bintang ini udah nggak laku. Udahlah, ini di zaman baru, zamannya anak-anak muda. Serahkan kepada anak-anak muda. Anda itu tidak konstitusi. Apa dasarnya itu Pak? Iya. Pertanyaan saya, dasarnya apa? Ya. Dasarnya
Kalau mau menurunkan Gibran ada dasar hukumnya. Ini apa? Kan nggak ada alasannya. Tiba-tiba ngancam DPR, ngancam MPR. Ini nggak benar ini. Jadi saya sarankan kepada teman-teman relawan, sabar saja, nggak usah ini, biar kita berhadapan dengan mereka. Ya jangan terpancing. Ini mereka ini lagi cari panggung. Ya, cari panggung, cari apa gitu. Itu yang saya nggak suka ya. Jadi saya melihat ini kelompok kecil ini. Di Pites juga selesai urusannya. Jadi relawan nggak takut ini Pak? Nggak ada sedikit pun kita tidak akan takut. Catat itu Pak Roji. Bahwa mereka juga akan menurunkan massa ke DPR. Mau masa ke DPR itu nggak akan takut. Catat itu. Ya. Jadi nggak usah kita tuh nggak usah gertak sambel lah. Ya, nggak usah nakut-nakutin rakyat. Ya seolah-olah itu bahwa Anda yang bisa ngatur negara ini, ya pemakjulan segala macam. Ente ini siapa? Nggak jelas. Belum tentu sepakat ada teman-teman Anda di Purnawirawan itu. Berapa sih kekuatan Anda? Udah sepakat kan dengan Purnawirawan yang lain? Nah, jadi jangan bikin kisruh. Jadi ada tendensi Anda itu mau kudeta. Tujuan mereka itu sama dari kemarin. Iya kan, Purnawirawan bertujuan untuk menyerang Bapak Gibran Rakabuming Raka, Rosuryo menyerang Bapak Joko Widodo. Tapi dua-duanya kurang mampu. Yang dilawan cuma 2 orang. Yang melawan banyak. Roy Suryo di situ, Tipa di situ, TPUA, setelah itu Egy, Rizal Fadila, setelah itu ada lagi Rismon. Nggak sanggup menjatuhkan Bapak Prabowo, Bapak Jokowi. Begitu juga Forum Purnawirawan banyak. Sudah begini aja lah Bapak, ya sekarang begini, ku bilang sama Bapak, ya Pak, Bapak udah tua loh. Kalau nggak salah Bapak ini Slamet Subianto ini, beliau itu adalah Kepala Staf Angkatan Laut 20 tahun yang lalu. 2005. Udah lewat masa kejayaannya Pak. Kalau bicara Bapak tentang bagaimana memikirkan bagaimana generasi kedepannya, omong kosong itu. Coba kalau Anies jadi presiden, wakil presidennya itu Ganjar Pranowo. Atau sebaliknya, Ganjar jadi presiden, wakil presidennya itu Anies Baswedan. Nggak akan keluar kata-kata itu, Pak. Ya, coba kemarin itu, ya. Mereka mengatakan bahwasanya, ya, ini sudah memenuhi unsur, ini memenuhi unsur. Lapek kelir itu satu-satu memenuhi unsur. Berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Kalau bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A ini, biar tahu kalian, sebelum Gibran jadi wakil presiden, ini udah kutelusuri pasal-pasal ini. Tapi kenapa ya waktu Bapak Maruf Amin jadi wakil presiden, tidak kalian maksulkan beliau? Ya, sekarang begini, Bapak Maruf Amin tidak tercela, Gibran tidak tercela, kenapa Gibran yang mau dimaksulkan? Nah, itu pertanyaannya. Bapak Maruf Amin tidak korupsi, Gibran juga tidak korupsi, kenapa Gibran yang mau dimaksulkan? Bapak Maruf Amin bukan pengkhianat negara, Bapak Gibran juga bukan pengkhianat negara, kenapa Gibran yang mau dimaksulkan? Intinya cuma satu, karena Bapak Gibran adalah anak dari Bapak Jokowi, itu aja. Kepemimpinan Pak Prabowo dengan Mas Gibran lagi berjuang ya, ingin memajukan Indonesia. Ini malah ada upaya pemakzulan kepada Mas Gibran. Mengawali argumentasi saya dengan mengutip apa yang disampaikan oleh founding fathers kita, Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Sementara perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Apakah memang ada praktik politik divide et impera? Praktik politik pecah belah, praktik politik adu domba yang sedang dilakukan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, itulah video yang kita tonton teman-teman ya. Beberapa respon kita
lihat, kita dengar dari Opung, kemudian dari Pak Norman, kemudian tadi ada relawan Mas Gibran ya. Kita lihat beberapa pernyataan-pernyataannya yang memang ngena menurut saya, teman-teman. Jadi balik lagi ke pernyataan saya sebelumnya, mereka terlihat ingin mendowngrade Pak Jokowi dan keluarganya. Roy Suryo bagian nyerang Pak Jokowi, kemudian Purnawirawan ini bagian nyerang Mas Gibran dengan upaya pemakzulan. Tapi memang hasilnya tidak akan berhasil menurut saya ya. Karena yang memilih Mas Gibran itu adalah 58% rakyat Indonesia. Artinya apa? Mereka memberi kepercayaan penuh kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran.